Saya, oke, thank you Kak. Good pagi, selamat morning dulu. Mari berbagi agar hidup tidak kering. Nah, banyak yang tanya-tanya sama saya dari dulu, kok saya ini seorang analis teknikal, kok percaya banget sih yang namanya metafisik? Saya saya benar-benar tertolong ya sama metafisik itu. Nih sebentar, saya ada yang karena saya sangat tertolong dengan secara metafisik. Pertama begini, kalau dulu mungkin tadi sudah disebutkan sama Kak Jo, kami adalah teman SMA, teman SMP, dan saya itu pada dasarnya itu adalah sangat-sangat gagap. Ya, saya itu gagap, bahkan ketika di kuliah di universitas, ya, waktu itu ambil tiketing, karena ada tour itu ada dua, tiketing sama guide. Bahkan di tiketing tersebut, seorang supervisor saya pada saat itu, mereka ngomong, ya dia ngomong sama saya, saking marahnya, dia ngomong sama teman saya, bahwa lidah saya itu katanya diikat sama ini karet. Jadi saya katanya ngomongnya nggak bisa ngomong itu, jadi katanya gitu. Ya, dari sana tuh saya hampir putus asa. Bayangkan, yang cuma ada dua jurusan tuh. Ya, jurusannya adalah tiketing sama tour guide. Bayangkan, tiketing yang jauh lebih mudah, saya nggak mampu itu mengucapkan misalnya tulisan Hyman gitu ya. Itu kan Hotel India Mike Alpha November. Sekarang saya bisa. Kalau dulu itu Hyman tersebut ketika saya spell itu nggak bisa. Hal ini apa ya? Padahal saya ingat itu, tapi nggak keluar. Ya, itu yang terjadi. Nah, sampai akhirnya saya mulai menemukan apa yang namanya PACE. Atau tulisannya kalau bahasa Indonesianya BAZI ya, 8 karakter. Ya, di sana saya menemukan bahwa kalau seorang yang namanya tanggal lahirnya itu misalnya tanggal lahir tertentu dan dia mempunyai yin water, maka potensinya itu sebenarnya sangat-sangat luar biasa. Terutama untuk ngomong. Nah, oleh karena itu saya mulai belajar dari sana, dan yang kejadian deh, dari sana saya mulai belajar, oh saya harus ngerti, saya harus ngapain. Dan kemudian saya juga dari sana, saya belajar, ya, saya belajar, hold on, ini kenapa nih? Bentar ya. Oke, nah dari sana saya juga bisa belajar ternyata bahwa saya mempunyai bakat loh, ternyata di bidang saham. Ya, kalau di dalam trading saham, itu Anda harus mempunyai paling nggak itu minimal 3 atau 4 unsur air. Nah, kemudian saya menjalani tersebut, akhirnya saya mampu menjadi tour guide. Itu pekerjaan saya menjadi tour guide pertama, kemudian akhirnya sempat menjadi general manager di tour guide. Akhirnya ketika kerusuhan 98, saya kembali lagi dari nol lagi. Kemudian setelah itu saya masuk di ekspor impor, ya, jadi sebagai pegawai, sampai akhirnya jadi manajer ekspor impor. Kemudian benar-benar di dunia sekuritas di tahun 2007, dan akhirnya mungkin sampai sekarang hanya satu-satunya direktur yang pernah menjabat direktur, tapi latar belakangnya adalah seorang tour guide, itu adalah cuma saya di Indonesia. Sekarang belum terpecahkan itu sampai sekarang itu. Jadi latar belakangnya adalah tour guide. Rata-rata latar belakang mereka adalah ekonomi atau apapun S2, atau ada beberapa yang S3 malahan. Tapi satu-satunya yang menjadi direktur sekuritas yang berlatar belakang D3 pariwisata sementara ini cuma saya, dan benar-benar memulainya dari tour guide. Nah, dari sana saya mengetahui bahwa penting itu semacam definition tersebut. Ya, jadi definition tersebut itu penting sekali kalau menurut saya. Dan kemudian dari sana juga saya belajar yang namanya analisa teknikal. Nah, kemudian saya lama-lama kemudian saya sudah istilahnya bukan cuma sekedar trading for living, tapi saya juga sudah bisa trading for a better living. Dan istilahnya kalau saya sudah nggak perlu bekerja lagi, tapi uang yang mencari saya. Ya, seperti kata Angelina Jolie ya, saya tidak pernah mencari, kata Angelina Jolie. Saya layak untuk mendapatkannya.
Jadi apa saja yang layak buat saya, dia akan datang kepada saya. Itu katanya Angelina Jolie. Persis seperti yang selalu saya katakan, jangan pernah Anda mencari duit. Kalau papa saya ngomong, kalau Anda cari duit itu percuma. Duit itu kakinya 4, Anda kakinya 2. Kalau Anda ngejar duit, maka duit larinya lebih kencang. Tapi biarkan uang tersebut yang mencari Anda. Caranya gimana? Caranya ya Anda harus layak. Nah, semakin lama akhirnya saya mempelajari bahwa ketika saya sudah banyak sekali rumus-rumus atau teori-teori yang mengenai saham. Mungkin totalnya kalau saya total itu sekitar 39-an. Tapi yang benar-benar saya buat menjadi aplikasi itu baru sekitar 4. Nah, dari sana kemudian saya merasakan ini perlu. Waduh, ini bagaimana cara kita melihat, ya bagaimana cara kita melihat kemampuan kita, apakah kita tuh bisa trading atau enggak. Ya kemudian saya belajar yang namanya tarot, kemudian saya belajar namanya belajar Arcana juga di sana, kemudian saya belajar juga kemudian saya kompletin lagi pengetahuan saya mengenai Pak Ce, dan kemudian saya belajar lagi mengenai masalah numerologi, ya Pythagoras numerologi dan sebagainya, juga power number dan sebagainya, saya ambil sebagian besar dari sana. Nah, akhirnya saya ketemukan yang namanya Hyman ini. Hyman ini ya terdiri dari 22 peles. Ya ini ya. Jadi setiap orang itu mempunyai 22 peles. Seperti ini ya. Jadi ada 22. Jadi ada tahun di sini itu adalah tahun kelahirannya Anda. Kalau misalnya saya ambil dari seseorang misalnya yang lahirnya tanggal 6 bulan 5 2022, maka tahun tersebut. Nah, ini ada 22. Nah, dari sini itu kita bisa tahu orang tersebut itu apa yang dia butuhkan, dirinya itu seperti apa, kemudian yang internalnya dia itu seperti apa, kemudian dia membutuhkan apa. Kalau di sini dia artinya persisten, kemudian apa yang dia butuhkan, dia persisten tapi kurang berani melangkah, oleh karena itu diperlukan Queen di sini. Ya, dan kemudian dia persistennya juga, dia betulnya bisa ngajar juga, dia betulnya wise man juga. Oke. Nah, contoh-contoh seperti ini, kemudian kita juga bisa lihat, oh, bagaimana sih latar belakang kira-kira dia itu bibit kayanya ada enggak? Ya. Kalau bibit kaya, kalau finansial, salah satunya yang paling sering tanyakan itu adalah, saya ada bibit kaya enggak sih ininya? Ada. Jadi di sini ada king. Biasanya kalau ada misalnya di finansial ketemu, ya misalnya itu adalah contoh, misalnya itu adalah king, kemudian twist of fate, ada kemudian wizard, ya itu kemungkinan besar dia mempunyai bakat kaya. Tapi apakah dia pasti kaya raya? Belum tentu. Jadi pertanyaannya, loh kok mana mungkin sih dari satu tanggal lahir kok bisa begitu menjelma banyak ini? Nah, yang saya lakukan adalah sebagai berikut. Karena saya adalah seorang technical analyst, maka saya berdasarkan banyak data. Maka saya kumpulkan banyak sekali data, ya terutama para selebritis dan kemudian apa saja yang menjadi yang sifatnya mereka dan sebagainya. Kemudian saya bisa, oh ini contohnya seperti ini, oh contohnya seperti ini. Nah, buat Anda yang kepingin misalnya coba, oh saya kepingin nyoba nih kira-kira tanggal lahir saya itu seperti apa, ya itu Anda bisa, saya di kolom chatting itu Anda bisa, saya tuliskan lagi di sana, itu everyone, ya. Nah, di situ application Hyman.register. Ya. Oke. Nah, jadi yang saya lakukan dari sini kita bisa mengetahui kurang lebih seperti apa sifat-sifatnya mereka. Dan ada yang paling atas ini. Ya, kalau ini kan ada paling atas, ada 2 ya. Kalau 2 ini paling atas itu kita sebut namanya garis langit. Ya. Atas ini adalah garis langit, bawah ini adalah disebut namanya akar bumi. Itu kalau 2 aja. Ya. Kalau Anda misalnya Bentar, saya kasih kamu mingguan dulu sebentar.
Yang dulu kurang 10. Halo, Kijang satu. Oke, silakan Pak Admin tolong dibantu untuk di-mute ya. Oke. Nah, jadi kalau misalnya Anda perhatikan ini adalah garis langit, ini adalah akar bumi. Loh kalau 3 gimana? Kalau 3 tetap sama, jadi atasnya ada garis langit, ini adalah akar bumi. Nah, ini adalah akar bumi tersembunyi. Kalau 4 gimana? Sama juga, kalau 4 itu adalah yang 2, yang paling atas ini adalah garis langit, akar tersembunyi, kemudian ini adalah akar bumi, kemudian yang 3 dan 4 ini adalah akar bumi tersembunyi. Oke, fungsinya gimana? Yang paling sering kalau Anda misalnya secara coaching, ini agak berbeda ya dengan kalau misalnya pace dan sebagainya. Kalau pace biasanya Anda kan dalam tanda kutip agak setengah diramal tuh. Oh Anda misalnya yin water, maka sifat Anda kurang lebih seperti kayak begini. Kemudian Anda keluar bintangnya seperti apa dan sebagainya. Bintangnya dalam bukan pengertiannya, bukan bintang astrologinya yang barat ya. Tapi misalnya Anda misalnya punya peach blossom atau apa dan sebagainya. Nah itu bisa kelihatan di tanggal lahir Anda. Loh Suheng, ya kalau gitu semua orang yang tanggal lahirnya sama, pasti sama dong ininya. Tidak. Secara penelitian saya mengatakan bahwa hampir satu standar deviasi. Artinya, kalau orang yang dengan tanggal lahir yang sama, kemungkinan besar 68% sama. Tapi yang berbeda itu apa? Ya, yang membuat dia berbeda apa? Misalnya, orang yang sama tanggal lahirnya, ya, dia mempunyai kemungkinan berbeda nasibnya adalah jika namanya berbeda. Kemudian dia merit sama siapa? Atau dia bisa aja nggak merit, atau dia bisa merit sama siapa? Itu beda banget. Ya. Kemudian faktor lingkungannya Anda, feng shui-nya Anda, orang tua Anda. Ya, sebagai contoh misalnya Bill Gates. Ya, Bill Gates itu kenapa kok bisa mendapatkan kontrak dari IBM? Salah satunya adalah perannya mamanya. Mamanya itu komisaris di IBM pada waktu itu. Beda sama si Ferguson yang mamanya pada saat itu sedang tidak jadi anggota di komisaris di IBM kan? Nah kayak begitu. Oke, perhatikan. Nah dari sini ya kalau Anda lihat ini adalah bagian kanan dari tubuh tersebut. Dari orang tersebut. Di sini adalah bagian kiri ya orang tersebut. Nah oke ya. Kemudian perhatikan. Nah di sini ada pattern-patternnya nih. Jadi kalau usia sampai 0 sampai 5 tahun itu di sini di Day Master, mindset itu mindset 15 sampai 20. Jadi urutannya begini ya, 0 sampai 5 pindah ke culture, 5 sampai 10, kemudian ke education, ke mindset ya. Day Master sama mindset itu melahirkan belief, education sama culture melambangkan karir dan sebagainya, melambangkan 20 sampai 25, 25 sampai 30, 35 sampai 40 dan seterusnya. Ya. Nah, masing-masing ini mempunyai arti sendiri-sendiri. Ya. Jadi, yang agak berbeda seperti saya katakan tadi, antara kalau Anda memakai pace, maka kemungkinan besar Anda akan dalam tanda kutip diramal. Oh, Anda kurang lebih kayak begini, ini yang favorable elemen Anda seperti apa, yang unfavorable seperti apa. Kalau ini tidak, ya, kalau ini agak berbeda, ya. Nah, tiap orang itu mempunyai masing-masing. Jadi kita harus cek biasanya kalau tersebut, misalnya contohnya, misalnya ada keluar bis. Kemudian jangan takut dulu, aduh bis. Ini saya kasih contoh dulu ya. Langsung sambil kita ambil kasih contoh. Nah, nih, oke. Perhatikan nih, misalnya Cahyo Kumolo. Ya, Cahyo Kumolo. Nah, betulnya nah, itu kalau misalnya dia konsultasi sama saya, almarhum ya, akan saya tanya dulu, oh Pak, Bapak 1972, 73, 74 itu ada King. Bapak ada prestasi yang bagus nggak dan sebagainya. Nah ini karena nggak bisa saya konsultasi sama dia, ya berarti ini ya. Maka kemudian saya harus perhatikan nih, ternyata misalnya di sini keluar tuh, ya jadi 1981. Kalau sini ya, perhatikan ya, 1977. Yang atas itu menandakan tahun. Jadi kalau ada 3,
Maka ini 2 tahun, 2 tahun, 1 tahun. 1977, 78, 79, kemudian 79, 80, 81. Nah, ini biasanya ada bis. Biasanya saya tanyakan tuh, kalau ada sacrifice, ada contemplation, ya, atau sacrifice, itu saya selalu tanyakan sama orang tersebut, ada kejadian apa sih? Ya, contoh nih misalnya, saya tutup dulu ya teman-teman ya, saya tutup dulu, contohnya ini misalnya. Saya contohnya ada seseorang, misalnya sebentar ya, ini kebetulan orangnya juga sudah hadir, tapi saya nggak usah lihatkan. Nah, contohnya. Ya, oke. Misalnya contohnya tersebut. Nah, di sini ya, contohnya orang tersebut, ini kan betulnya bagus banget nih. Nah, cuma ada sacrifice dan sebagainya, dan kemudian 2004 nih ya, 2004 itu ada contemplation, kemudian 2014, kemudian saya tanya sama beliau nih, Bu, 2004 apa yang terjadi, Bu? Beliau mengatakan, wah ini hampir meninggal saat itu. Ya, hampir meninggal ya, karena ada case khusus. Maka ketika ada case khusus seperti itu, perhatikan baik-baik ya, maka di tahun berjalan, ya di tahun berjalan, misalnya 2022. Nah, orang tersebut itu lihat contemplation-nya banyak loh. Maka kemungkinan besar 68% di bulan-bulan yang ada contemplation-nya, orang tersebut itu kemungkinan besar sedang ada sesuatu yang dia harus benar-benar membuat dia ya menarik nafas panjang dan sebagainya. Nah, itu yang terjadi. Nah, ternyata bukan cuma satu kali 2004. 2014 pun keluar lagi. Saya tanyakan, apa yang terjadi? Contemplation di sini. Dan ternyata lebih parah lagi nih secara keuangan. Oke, oleh karena itu saya selalu mengatakan bahwa ada kemungkinan tersebut Anda bisa hadapi. Ya. Jadi oleh karena itu sudah terjadi, kita ambil pelajarannya, emosinya hilangkan, kita ambil pelajarannya. Jadi sekali lagi ya, kalau ada kemungkinan tersebut itu terjadi, maka Anda harus pelajari dan bagaimana caranya. Nah, contoh kasus lagi. Ya, contoh kasus lagi misalnya kita lihat ada beberapa yang kasus yang contohnya misalnya ada seseorang misalnya contohnya, saya jodoh saya kurang begitu bagus misalnya, contoh misalnya ya. Oke, saya buka dulu misalnya di sini. Oke, sebentar ya, saya tutup dulu. Oke. Nah, misalnya saya sebentar ya, memang sengaja belum saya buka dulu. Contoh ini. Ya. Oke, bentar ya. Ini sekaligus kita langsung kasih contoh ya. Nah, ini. Oke, good. Saya tampakkan lagi. Nah, ini langsung kelihatan ya. Jadi saya tutup tanggal lahirnya dan orang tersebut. Perhatikan. Nah, orang ini, ya, Anda perhatikan, orang ini adalah, kalau Anda lihat finansialnya, tadi seperti saya katakan, kalau finansialnya itu dia king, ya, itu berarti kemungkinan apa sih? Kemungkinan besar dia secara keuangan mendapatkan privilege. Ya, itu perhatikan. Nah, kemudian kemudian apa yang terjadi nih? Kalau misalnya kita bisa melihat seperti ini, kita lihat ada kemungkinan, kemudian saya tanya, apakah sudah married atau belum? Ya, perhatikan. Di sini adalah kolom yang partner ini, ya, partner ini adalah kolom di mana dirinya, ya, sebagai pasangan. Oke, clear ya? Dan pasangannya adalah di sini, sacrifice. Kenapa saya tanyakan, apakah dia sudah married atau belum? Karena kalau menurut saya, perhatikan nih, satu-satunya sacrifice di mana nih? Lalu perhatikan, satu-satunya sacrifice di mana nih? Ya,
satu-satunya sacrifice adalah di partner. Ya, betul. Maka saya ngomong, kalau ada satu yang khusus keluar, ini kan ada satu partner, satu yang ada sacrifice partner, dan ada satu bis ya di sini. Bisnya di mana nih? Ya, bisnya ada di intelektual. Oke, kita ngomong begini. Saya ngomong sama dia. Halo Kak, saya ngomong ya. Halo Kak, ini ada kemungkinan loh, ya. Berarti Kakak harus mencari pasangan yang berani berkorban. Karena apa? Skyscraper itu artinya orang ini kemungkinan besar tuh naik pangkatnya atau keuangannya atau karirnya ini sangat-sangat luar biasa. Oke, clear ya? Sangat-sangat luar biasa. Nah, yang terjadi adalah, loh, Suheng gimana caranya? Kemudian saya tanya, berarti Anda nggak perlu merendahkan diri Anda untuk mencari, oh saya kurang lebih mau jadi partner, mau cari saya partner kayak begini-gini. Nggak perlu. Ya, oke. Tapi yang Anda lakukan adalah, Anda dalam tanda kutip, Anda harus promosi. Promosinya gimana? Oke, promosinya adalah salah satunya, Anda cek dulu secara tahun berjalan. Perhatikan nih, ya. Tadi, di sini, ini nggak keluar yang namanya sacrifice di tahun ini. Berarti, selamat nih, tahun ini betulnya masih ada kemungkinan ya, kemungkinan dia bisa dapat paling enggak itu jodoh. Ya, apalagi kalau di masa yang darling, di masa yang universe yang hijau-hijau ini, starlet ya, skyscraper. Nah, caranya gimana? Ya, caranya gampang, adalah Anda itu yang Anda lakukan adalah ketika masa-masa seperti king dan sebagainya. Berarti kalau king ini kan Anda berkuasa. Padahal kalau lihat dari chartnya Anda, nggak terlalu banyak lelaki yang berani berkorban. Nggak banyak lelaki yang berani, maksudnya itu ya udahlah saya nggak apa-apa istri saya kaya raya, ya takut dikata-katain dan sebagainya. Nah, oleh karena itu yang Anda lakukan adalah, saya ngomong kepada orang tersebut, saya lakukan adalah sebagai berikut. Perhatikan, ketika masa king tersebut, Anda dalam tanda kutip, Anda bisa saja itu memberikan semacam kayak acara, tapi Anda harus bilang kepada orang-orang, kepada siapapun ya, Anda jangan melakukan itu sendiri. Karena saya tahu Anda pasti bisa melakukannya, maka yang Anda lakukan apa? Anda memberikan dalam tanda kutip pengumuman. Halo, Kijang satu, saya butuh loh ya, siapa yang bisa bantu saya ya sebagai admin? Ayo bantu saya ya sebagai siapa? Nah itu, ketika masa king ini, king, yang Anda lakukan adalah Anda harus memberikan seakan-akan orang lain itu bisa membantu Anda. Nah, ini yang harus benar-benar Anda perhatikan. Ya, nah fungsinya masih banyak lagi selain fungsinya Hyman tersebut ya. Jadi selain Anda bisa, oh saya mau pakai ada tahun, kira-kira kalau misalnya ada bis dan sebagainya, Anda cek dulu. Kalau bis tersebut ya, bis tersebut itu fungsinya dia lagi ngapain, ya. Nggak perlu takut ya. Kadang-kadang ada beberapa yang misalnya dia bis, ya, itu malah betulnya bagus. Bis itu, saya kasih contoh lagi nih, ya, saya kasih contoh lagi sebentar, saya pindahkan dulu, ya, atau saya skip dulu deh. Oke, nah di sini, ya, contoh misalnya, ya sekali lagi saya kasih contoh kepada Anda. Contohnya ini adalah sifat dasarnya dia seperti ini. Nah, yang bawahnya, Anda membutuhkan apa sih? Personalitinya seperti apa? Nah, ini komplit. Pemikirannya dia seperti apa? Intelektualnya otak kiri, otak tengah, otak kanan. Ya, ini semuanya komplit di sini. Jadi dalam satu kali cuma tanggal lahir aja, Anda bisa paling nggak itu memberitahu, nanti kalau misalnya Anda punya anak laki-laki, kira-kira apa yang terjadi? Kalau Anda punya anak perempuan, kira-kira apa yang terjadi pada Anda? Itu bisa kelihatan di sini. Ya, tapi sekali lagi bukan memastikan. Persis seperti saham, Anda hanya untuk memprediksi, bukan untuk memastikan. Nah, di sini juga kita cek lagi
Nah, seringkali yang Anda perhatikan ya, seringkali kalau Anda cek, ya, kalau Anda cek, apakah hubungan, kalau Anda, kadang-kadang beberapa orang, itu dididik secara nggak langsung oleh orang tuanya, ya, oleh orang tuanya, oleh bapaknya. Nah, di sini perhatikan ya, kalau ada lingkaran energi finansial, itu di sini. Ini adalah bapak Anda. Ya, ini adalah bapak Anda, perlambang bapak Anda. Bukan berarti bapak Anda, oh ini darkness nih. Oh enggak. Ini adalah perlambang bapak Anda. Kalau biasanya ada darkness tersebut, biasanya secara finansial, orang tersebut itu tidak agak menutup-nutupi kepada anaknya. Nah, misalnya di sini, today dia keluar, ini dia king ya. Nah, ketika dia keluar king, artinya sebenarnya ini punya potensi loh menjadi seorang yang kaya raya, itu ada di sini king ini. Kemudian ini kepada sunshine, kepada ibunya. Ini hubungannya pada ibunya. Sifatnya tersebut, energinya tersebut, ini pada menjadi sunshine. Ibunya ini kemungkinan besar orang yang lahir tahun sini, ibunya kemungkinan besar itu mampu bersinar. Dan kemudian balik ke sini. Nah, lingkaran di sini, ini terhambatnya di mana sih? Terhambatnya di bapaknya ini, ada darkness. Apakah bisa dipatahkan? Bisa. Oleh karena itu yang Anda lakukan, kalau misalnya bapaknya misalnya mengatakan, oh kamu nggak mungkin bisa menjadi kaya, maka itu diserapnya, jadi bukan ditolak langsung ya, diserap dulu, dipisahkan. Oh, nggak mungkin bisa kaya, tapi kalau kita dengan cara ini, ada kemungkinan itu bisa kaya. Nah, energinya tersebut itu bisa segera dialihkan. Oke? Nah, contoh lagi. Nanti ada, kalau Anda misalnya sudah belajar lebih komplit ya, Anda bisa belajar nanti misalnya indifferent itu artinya apa, bisa itu artinya apa, secara cheat sheet-nya aja. Jadi kurang lebih seperti apa. Oke. Nah, yang uniknya di dalam bagian tubuh ala Hymen ini, ya, bagian tubuh ala Hymen, ya. Jadi kalau Anda perhatikan ya, kalau di karir, ya di karir Anda, itu yang paling atas itu adalah jantung. Kalau di situ ada peace, ada contemplation, ada misalnya sacrifice. Nah, biasanya ya sekali lagi 68% kemungkinan orang tersebut ada bahasa Mandarinnya itu ada something wrong, something wrong ya. Oke, limpa di sini semuanya kanan sama kiri ini adalah paru-paru ya. Di physical ini yang paling tengah ini adalah usus kecil, usus besar. Kalau di sini ada biasanya sacrifice, maka Anda biasanya tolong dicek dulu ya usus kecil Anda. Ya, kalau misalnya berarti saya kalau misalnya di sini ada bis ya, kalau di sini ada bis, kemungkinan besar ya atau paling tidak dia pernah mengalami ya fase seperti contohnya Qasim ya, mengalami near death experience. Ya, Qasim mengalami itu juga. Tapi saya ngomong sama dia, kalau ini bisnya sudah terjadi, ya, dan itu misalnya sudah terjadi pada waktu kecil, maka biasanya orang tersebut panjang umur. Karena apa? Sudah dibayar. Gitu ya. Ini juga ada bagian kandung, ada ginjal kiri, ginjal kanan, ada liver, ya. Kemudian ada bagian kandungan sebelah kanan atau kiri, ya. Nah, ini perhatikan, kalau ada goal, ya, pada wanita, jika ada peace, sacrifice, darkness, melancholy, kemungkinan lebih kecil untuk punya anak. Perhatikan ya, kemungkinan lebih kecil untuk punya anak bukan berarti dia pasti nggak punya anak. Enggak. Tapi dia kemungkinan untuk punya anak lebih kecil. Ya, itu perhatikan. Oke. Nah, perhatikan. Jadi ada pertanyaan tadi, ini sebentar ya. Kalau contemplation kuning itu gimana ya? Nggak terlalu pengaruh ya, Sueng? Coba ngelihatnya punya namanya bisnya 2, aku kan anaknya. Oke, perhatikan ya. Oke, ini sekarang langsung, jadi kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan, silakan Anda coba. Jadi, tapi kalau Anda, perhatikan ya, bentar saya balik dulu ke sini supaya agar saya bisa menutup dulu. Soalnya harus saya jaga juga, bentar ya. Oke. Bentar. Oke, ini saya ganti.
Bapak Jong, oke. Nah, ini dari pertanyaan dari Cornell. Ya, ini ya, oke, ini nggak apa-apa. Jadi 0302, oh, ini beda ya. Oke, ini misalnya ada yang kemarin tanya sama saya, ada namanya Miss Jong, ya saya anggap bukan nama aslinya ya. Kemudian sama Papa Jong. Ini Anda perhatikan, yang menarik dari orang ini, ya, yang menarik dari orang ini, dia mempunyai ciri khas khusus nih. Lihat ya, Anda perhatikan ciri khasnya apa? Ya, ciri khasnya adalah dia adalah, perhatikan nih, tuh ada sacrifice di sini. Dan kemudian di sini juga ada sacrifice yang nyambung sacrifice-nya. Atau kalau saya pakai yang pakai garis yang lebih bagus, ini dia ke sini, dia ke sini, dia ke sini. Perhatikan ya, perhatikan di sini adalah pasangannya, partnernya. Partnernya diminta dalam tanda kutip sama dia untuk sacrifice. Orang ini ya, orang ini agak sulit untuk ya, untuk kalau dia untuk enjoyment-nya agak sulit, dia agak susah untuk mencari enjoyment. Maka di situ dia lebih banyak ke sacrifice. Nah, finansial ya, finansialnya dia kemungkinan besar kecilnya dia kurang begitu bagus keuangannya, makanya dia merasa wah jangan buang-buang uang dan sebagainya. Ya, kemudian dia timbul lagi tuh sacrifice di sini. Ya, di mana itu? Di otak tengahnya. Ini kan ya kalau contemplation, kemudian otak tengah, otak kanan. Nah, ini perhatikan ya. Jalannya seperti ini, ya. Kemudian kalau kita, perhatikan ya. Kalau Anda kemudian input misalnya sama Miss Jong tadi misalnya. Miss Jong. Oke, kita upload. Ya, kita record. Nah, ini bisa Anda perhatikan. Apa yang terjadi? Ya, sacrifice-nya tetap. Artinya, ya, ini secara partnership-nya berdua-duanya ini sama-sama nggak mau ngalah. Dua-duanya adalah raja. Sama-sama istilahnya ini kaya-kaya, ini malah rajanya menjadi tiga nih. King. Bayangkan, kalau Anda seperti kayak begini kejadiannya, maka kemungkinan besar orang ini, kedua orang tersebut, Papa sama Miss Jong tersebut, nggak ada yang mau ngalah. Solusinya gimana? Ya, Anda sebagai anaknya ya mau nggak mau ya terpaksa harus ngalah. Kalau misalnya contoh, ya pertanyaan misalnya, oke, misalnya, contohnya misalnya, oke, Miss Jong ini misalnya, ini anggap aja sebagai bisnis, teman bisnis. Kalau kayak begini bisnisnya jalan nggak sih? Secara keuangan, oke, boleh, ya. Secara fisikal, ini fisikal secara pemikiran, jalan nggak? Boleh. Beliefnya boleh, ya. Beliefnya sama-sama saling berpikir nih. Yang paling tua, yang lebih tua 67, contemplation, berarti dia melihatnya secara lebih jauh, ya. Kemudian dia yang di sini, yang anaknya tersebut, ya, dia merasa dia harus pegang hierarkinya tersebut. Ya, maka kalau secara bisnis ini betulnya membawa duit, tapi sekali lagi, apakah bisa dinikmati duitnya tersebut? Tidak. Bagaimana cara ngakilinya? Kalau misalnya ternyata ini buat bisnis ya, Anda bikin aja PT, anggap aja misalnya PT-nya didirikan kapan? Misalnya 13 Juli 2022 misalnya. Ya, Anda dikalkulate. Nah, wah ini nggak jelek, ini jelek nih. Secara partnernya oke, enjoyment-nya oke, ya, belief-nya nggak bagus, tapi ternyata ini sacrifice, duitnya nggak terlalu banyak. Ya, Anda tinggal cari-cari aja nih. Tapi perhatikan, ya, sekali lagi perhatikan, kalau case-nya, ya, kalau case-nya itu adalah dalam hal ini, ya, kalau case-nya dalam hal ini itu dia dua-duanya ternyata nggak ketemu solusinya, ya,
maka mau nggak mau memang kalau misalnya dua orang ini kalau misalnya memang masih dalam satu keluarga, sebaiknya misah aja dulu. Ya, sebaiknya maksudnya ini kan bukan suami istri kan? Ya kalau suami istri jangan misah dulu. Nah ini bisa istilahnya ya mau nggak mau anaknya yang harus ternyata lebih ngalah, gitunya. Ya, ya. Nah, oke. Oke, ini kita perhatikan ya. Misalnya kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan. Nah, tapi sebelum tadi ada yang tanya sama saya. Sueng contohnya yang kalau finansialnya itu yang ada finansial yang bisa trading saham gimana? Oke. Saya kasih contoh aja satu. Ini contoh. Nah, orang ini 22 Juli dia ulang tahun ya. Nah, ini contohnya bahwa contohnya ini lihat tuh. Tuh. Ini adalah salah satu yang bisa dikatakan bisa trading saham. Kalau di power of numerologi, maka ini ada kemungkinan ya sekali lagi ada kemungkinan orang ini sangat pinter berjudi. Jangan melawan dia kalau di meja judi ya. Kemungkinan besar Anda kalah nih. Kemungkinan besar Anda kalah. Ya. Gitu. Oke. Nah, perhatikan, di sini ada bis. Kalau Anda ketemu di health-nya, ada bis, ada sacrifice, ya, kemudian yang di lingkar dalam ini ya, maka possibility-nya orang tersebut itu mempunyai penyakit bawaan. Tapi kalau nggak mempunyai penyakit bawaan, gimana? Ya, kalau nggak punya penyakit bawaan, masa Anda nggak boleh nakut-nakutin dia loh ya. Ingat, ini bukan definition, ini bukan maksudnya bukan pemastian. Ya, wah pasti kamu sakit bawaan dan sebagainya. Enggak juga. Tapi kalau orang ini, ya, skoliosis, tulang punggungnya bengkok 2, dan kemudian dia ada aritmia. Contoh lagi, saya kasih contoh yang ada health-nya, yang ada bis di sini. Ya, contohnya ini. Ya, ini enggak apa-apa ini. Nah, Ronaldo Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro. Nah, perhatikan. Ya, lihat nih. Dia health-nya ada bis. Dia umur 37 tahun masih aktif bermain sepak bola. Ya, dan luar biasanya prestasinya sampai sekarang sangat-sangat luar biasa. Ini ada bis. Ketika pertama kali saya cek, wah, saya bilang mana mungkin sih seorang yang umur 37 tahun kok bisa ada penyakit bawaan? Ternyata iya. Ketika dia umur 14 tahun, ya, ketika dia umur 14 tahun, yaitu di masa respiration di sini, ya, itu ternyata dia pernah mengalami jantungnya itu berdebarnya sangat kencang sekali. Makanya dia dioperasi jantungnya tersebut. Kalau dia nggak dioperasi jantungnya tersebut, kemungkinan besar dia nggak mungkin bisa jadi pemain sepak bola. Itu contohnya lagi. Ya, nah begitu cara pemakaiannya ya teman-teman. Kalau misalnya ada pertanyaan atau ada mumpung masih ada kesempatan, ya Anda mau saya bahas di sini, tapi nggak masalah ya buat saya. Ya, kalau misalnya ternyata itu, oh ini ada yang kurang bagus atau yang benar bagaimana cara potensi Anda, itu Anda silakan tanya, silakan Anda mau nggak mau terpaksa terbuka ya. Ini kita nggak bisa, tadi ternyata saya harus nge-entry-nya bukan juga kelihatan juga tanggal lainnya juga. Oke, ada yang mau ditanyakan? Silakan Kak Jo, kalau misalnya ada yang mau ditanyakan. Oke, ini ada Kak Meliana, dia sudah mengajukan tanggal Suheng. Kak Arif nomor 2, tapi syaratnya buka kamera ya. Jadi Kak Meliana silakan membuka kameranya, karena ada beberapa pertanyaan yang akan ditanyakan oleh Suheng, jadi supaya interaktifnya enak, diharapkan bisa. Namanya siapa? Meliana? Meliana Haryono, Mai. Nggak apa-apa, nggak usah komplit tanggal lahirnya. Oke. Tanggal 5 Februari 1972. 5 Februari. Nah, begini ya. Oke, kalau Anda yang masih sebagai klien aja, nah di sini kan saya adalah sebagai seorang trainer ya. Seorang trainer itu berarti saya bisa ngisi nih. Ada rules-nya dan sebagainya, ini saya bisa ngisi.
Nah, ini yang sudah jadi percobaan itu sudah banyak banget. Oke. Nah, ini Anda perhatikan, Anda kemudian saya masuk ke app tadi. Oke, masuk ke sini, Anda tinggal input, ini buang dulu. Ya, namanya Meliana. Siapa tadi? Siapa tadi? Mailiana. Mailiana. Ya, Mailiana. Mailiana. Oke. Ya. Benar ya, Kak Mei ya? Oke, Kak Mei mana nih Kak Mei? Oh, Kak Mel. Oh, ini orang arah hunter nih. Oke. Ya. Nah, perhatikan. Yang ditanyakan apa? Keuangan kan? Nah, perhatikan ya. Oke, lihat. Saya nggak tahu keuangan Anda baik atau enggak, tapi biasanya kalau orang sudah ikut arah hunter itu biasanya pasti tambah baik keuangannya. Oke, perhatikan ya. Oke, ini ya, perhatikan. 0 sampai 15 keuangan Anda itu di intuition ini. Artinya itu ya berarti enggak, ya biasa-biasa aja. Ingat ya Bu ya. Ingat ini berarti Anda ada kemungkinan ya itu masih biasa-biasa aja. Ini kan karena Anda sudah umurnya 50 ya. Oh baru 50 nih, masih baru. Sebentar lagi Anda akan berhak mendapatkan gelar Lolita. Lolos 50 tahun. Kalau saya sudah Lolita ya. Kemudian 1530 itu keuangan Anda di sini. Ya. Kemudian 32 sampai 45 itu adalah ada king. Ayo teman-teman, coba kalau artinya 32 sampai 30 sampai 42 setengah ada king, artinya orang tersebut banyak duitnya atau melarat. Ayo, silakan jawab. Ayo teman-teman. Ayo silakan jawab. Banyak duit. Lu kok pinter sih? Siapa sih ngajarin nih? Pinter banget orang ini ya. Jelas ya. Jadi Bu Mei nggak bisa bohong ya. Nggak bisa bohong. Dan enggak saya nggak punya duit ini saya. Ya. Saya nggak punya duit ini ya. Nggak bisa. Ini kemungkinan besar. Walaupun misalnya duitnya nggak banyak, akan banyak orang yang akan membantu dia. Nah, kemudian selanjutnya, sekarang fasenya Bu Mei ini adalah di twist of fate. 42,5 sampai 55. Ya, 42 sampai 55. Oke, perhatikan ya. Ini adalah twist of fate itu bagus banget. Maka, kalau Anda misalnya berubah bisnis, nambah bisnis baru, nambah teman bisnis baru, ini adalah kesempatan yang luar biasa. Saya tanya dulu sama Ibu. Ya, saya tanya, betulnya saya harus tanyakan dulu satu persatu nih, terutama yang misalnya 2012, 2013, 2014. Saya tanya dulu ya Bu ya. Nah, ini bedanya sama saya tanya bedanya sama Pak Ce atau yang lain. Ini saya tanyakan dulu. 2012, 2013, 2014, 2015 fase tersebut Ibu fase masa jaya, fase nggak ada duit, atau fase yang biasa-biasa aja? Tahun berapa, Suheng? 2014, 2015. Ya. Itu MDRT yang ke-20 atau ke-50, Bu? Halo? 14, 19. MDRT yang ke-9. Tuh kan, ya. Gak bisa bohong. Enaknya Hyman ini, Anda mau ngaku, aduh saya ini miskin, saya nggak bisa bayar Hyman. Membayar Hyman berapa? Untuk menjadi ini untuk belajar 2.800.000. Oh nggak mampu, saya nggak bisa. Anda sudah ketahuan nih. Berarti artinya apa? Ini adalah masa yang bagus kan? Betul ya Bu ya? Setuju ya? Jadi artinya ketika Anda di 42,5 sampai 55, kesempatan Ibu untuk mendapatkan uang jauh lebih gede lagi daripada king. Jauh lebih gede lagi daripada king. Kesempatan Anda untuk menambah hubungan, kesempatan Anda untuk menambah relasi baru, ya, itu akan sangat-sangat terbuka lagi di sini. Nah, cuma ya, ini perhatikan nih. Perhatikan teman-teman, satu-satunya yang ada bisnya, ini sudah keluar ya. Oke.
Boleh saya tanya sedikit Bu, 1992-93 itu ada peristiwa apa Bu? Peristiwa besar? Keluarga Anda 92-93? Papa saya meninggal. Nah, itu memukul Anda? Banget, Suheng. Ini kayak pertunjukan sulap ya. Apakah sebelumnya kita sudah pernah ngomong-ngomong sebelumnya mengenai hal ini? Belum ya? Enggak pernah. Oke, itu. Berarti kalau nanti Bu, ya di tahun berjalan ada bis, ada energi yang kurang bagus terbawa. Jadi Anda bisa lihat nanti di tahun berjalan, di tahun November, ya di November ini, perhatikan ya Ibu bisa catat, atau nanti Anda misalnya ikut workshopnya juga boleh, jadi Anda bisa langsung tahu tahun berjalannya. Ya, 1 sampai 9 November itu ada possibility bukan berarti pasti. Sama-sama kan Anda sudah belajar tiara, berarti nggak ada yang memastikan ya Bu ya. Oke, clear ya sampai sini ya. Nah, ini berarti ada possibility, ada something wrong. Cara ngatasinya gimana? Ibu sembayangnya apa? Katolik. Katolik. Iya. Katolik. Oke, kalau Katolik berarti doa apalah pokoknya yang nggak tahu. Di Katolik itu Kak Ika kalau di menolak bala itu apa saya nggak tahu ada nggak sih? Ya, itu Ibu. Tapi kalau saya paling gampang ketika ada bis tersebut dan berhubungan dengan misalnya di situ adalah kematian ya. Oke, paling gampang apa? Saya santunin anak yatim. Paling gampang. Pada tanggal tersebut. Setiap hari aja 1-9. Anda nggak mungkin melarat kan karena menyantuni anak yatim kan. Mungkin malah tambah kaya ininya ya. Tapi bukan berarti itu di sebagai November 1 sampai 9 November ya, Suheng? Yes. Oke, itu PR Anda ya, Bu ya. Nah, tapi ini betulnya ada satu nih, ada yang menurut saya agak mengganjal sedikit ya. Health. Ibu ada sacrifice. Boleh saya tanya, mudah-mudahan enggak ya. Apakah Ibu ada penyakit bawaan? Enggak ada, Suheng. Enggak ada. Good. Berarti sacrifice ini kalau enggak ada ya, kalau di health-nya tidak ada penyakit bawaan, biasanya ya kita cek dulu. Berarti Anda nggak punya penyakit bawaan dan recently belum ada penyakit? Belum ada, Suheng. Belum ada. Bagus. Cuma kabar sedikit kurang bagusnya adalah ketika sacrifice tersebut itu keluar, ya. Coba ini saya cek dulu. Ibu trading saham? Iya. Ketika sacrifice terjadi, Ibu apakah ada mengalami, kita lihat 2021 aja, atau 2022 ini kan market US kan dia runtuh ya. Oke, 11 sampai 15 Januari ini Ibu secara saham atau secara apa tradingnya bagus atau kurang bagus? Januari sih nggak apa-apa, Suheng. Januari nggak apa ya. Oke, kita coba cek ya. Di tahun 2021 trading Ibu bagus? Lumayan. Lumayan. Overall lumayan. Oke. Berarti overall kalau sacrifice pun tidak mampu menghalangi Anda, maka tadi kan saya ngomong ya 42,5 sampai 52 adalah Anda di twist of fate, maka di 55 sampai 65 dan kemudian saya tanya berkali-kali apakah Anda sakit atau enggak ada. Kemudian Anda ketika tradingnya lumayan enggak pernah rugi besar dalam 2021, maka 55 sampai 65 paling-paling yang Anda dapatkan pada saat itu kemungkinan besar maka Anda lebih banyak beramal daripada kehilangan duit. Itu yang terjadi. Ya. Nah, ini betulnya ada banyak lagi beberapa yang mesti harus saya tanyakan kalau nanti misalnya Anda tapi anggap aja itu 2 aja. Ini kan karena konsultasinya kalau sampai ini bisa 1 jam biasanya gitu. Bisnisnya aja, sekali aja bisnisnya aja, Suheng. Bisnisnya, Anda kalau secara bisnis itu Anda nggak terlalu tepat. Makanya sekarang kalau Anda misalnya menjadi agent dan sebagainya, itu luar biasa. Karir Anda luar biasa. Kalau bisnis Anda harus ketemu sama orang yang tepat karena Anda secara bisnis nggak terlalu bagus.
Anda harus punya pasangan yang tepat. Contoh, saya contoh ya, ini contohnya misalnya. Kita lihat apakah misalnya Hendra Martono sama Bu Mei apakah secara bisnis bisa bergabung atau enggak. Contoh Ibu ya, saya nggak nganggap wah ini kebetulan Ibu kaya kemudian saya mengharap bantuan dari Ibu enggak. Cuma kita pakai contoh, karena kalau orang lain kan saya pakai contoh kan nggak enak. Gitu. Oke. Lihat nih ya. Berarti yang lebih dewasa saya 51, Ibu masih 50 hitungannya. Ini di belief-nya ada melankoli. Berarti saya ini kan berarti di sini menunjukkan saya, Bu. Berarti saya kalau kerjasama sama Ibu, saya sulit move on. Ya, Ibu juga cuek-cuek aja. Bisnisnya overall ini lebih banyak birunya atau lebih banyak item-itemnya nih? Ya, lebih banyak item-itemnya. Ya, berarti Ibu nggak terlalu cocok nih bisnis sama saya. Tapi seandainya, wah ini terpaksa ini karena untuk amal aja. Oke, boleh ya? Untuk amal ya? Oke. Misalnya, berarti kita cari tanggalnya kan? Oke, tanggal misalnya 22 Juli. Kita dirikan semacam yayasan misalnya. Ya. Wah, pucet semua nih. Tapi lumayan nih. Saya bisa menjadi pengubah nasib nih. Lihat tuh, di Soviet. Ada wizardnya banyak dan sebagainya. Tapi secara duit ya kan karena yayasan. Masa kita mau cari duit? Betul? Duitnya ada nggak, Bu? Nggak ada. Jadi perhatikan ya, kalau secara biasa, Ibu, bisnis Ibu, apalagi kalau Ibu benar-benar terlibat di sana, kurang bagus. Tapi kalau Ibu secara karir, ya misalnya agen asuransi itu berarti hitungannya karir. Itu Ibu luar biasa. Gitu. Oke? Ya silakan, ada teman-teman yang lain, ada pertanyaan? Kak Jo? Silakan kalau ada yang bertanyaan. Sejauh ini nggak ada yang mau minta dibacakan nih Suheng yang kedua. Ya. Suheng, lanjut Suheng. Yang tadi 3 Desember 86. Nah, Kak Arif. Oke, Kak Arif ya. Saya catat dulu ya Kak Arif ya, soalnya kalau misalnya bolak-balik nanti saya takutnya nggak ini. Oke, Kak Arif ya. Siap, Suheng. Terima kasih. Arif W ya? W. Ya, Arif W itu aja. Tanggal lahirnya? 3 Desember 86. 3 Desember 3. Create person. Oke, good application. Open a new app. Arif. Oke. Nah, cara bacanya itu begini. Kalau secara agak panjang, sifat dasarnya Anda ini apa sih? Ya. Oke, adalah Queen. Sifat dasar Anda adalah Queen. Ya. Queen itu pada dasarnya adalah Anda itu lebih cocok menjadi komisaris utama, Anda lebih cocok itu menjadi menjadi COO daripada CEO. Itu Queen. Pribadi Anda, personality Anda, ini adalah the universe. Nih, ini tinggal diklik keberadaan Anda seperti apa. Oke. Nah, Queen ini, kalau dalam catur, Queen kan melangkah lebih jauh daripada raja, betul? Betul. Yang Anda butuhkan, dan ini tidak ada di Pace dan sebagainya. Kalau di Pace tersebut, kalau bawahnya ini adalah spouse ya, spouse itu ya. Tapi kalau di sini, ini enggak. Ini artinya adalah sidekick. Artinya, apa sih yang Anda perlukan? Anda ketika menjadi ratu ini, Anda terlalu banyak bergerak, Anda kadang-kadang itu bisa menyakitkan orang. Jadi oleh karena itu Anda tetap harus menjaga ada namanya melankoli. Melankoli ini apa? Bukan berarti melankoli itu pasti jelek loh. Enggak loh. Melankoli artinya apa? Anda dituntut paling enggak untuk memberikan ya pertimbangan, paling enggak itu Anda mikir dulu sedikit. Kemungkinan besar orang yang Queen tersebut, contohnya seperti Ahok, ya Anda tahu sendiri, ada yang salah langsung disikat sama dia, jebret itu kan. Nah, apakah ada kemungkinan seperti itu? Nah, kalau ternyata tidak, saya tanya dulu sama Kak Arif. Kak Arif, Ya. Apakah Anda melangkahnya tuh misalnya kalau ketika dalam bertindak dalam apapun, Anda langkahnya tuh jauh lebih panjang atau Anda cuma pendek-pendek aja?
So far jauh lebih panjang sih, Sweng. Jadi kalau melangkah, pinnya tek 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 tek, gitu, nggak bisa yang slow-slow gitu, nggak bisa. Betul, makanya kadang-kadang Anda kalau melihat ada orang yang slow, Anda kan masih gemes. Ih, betul? Benar banget, Sweng. Benar banget. Gemes kalau ada Ma- orang yang terlalu lambat, slow. Makanya Anda malah diingatin sama dia. Halo Kakak Arif, ada Oh, banyak orang yang gemes sama Anda melangkahnya terlalu jauh. oke. Itu cara bacanya ya. Dan Anda, nggak enaknya, orang-orang memandang Anda, karakter ini ya. Ya, orang memandang Anda itu adalah sebagai berikut nih. Anda tuh dipandang ketika pertama kali Anda dilihat sama orang, Anda belum ngomong dan sebagainya, Anda biasanya dijudge sama orang tersebut, "Woi, orang ini sombong nih. Orang ini iya, angkuh." itu betul, Sweng. Ya, padahal pribadi Anda sebenarnya adalah queen ini. Jadi Anda queennya 2 nih. Memang benar, queen tersebut memang banyak kejadian. Orang yang queen tersebut apalagi laki-laki, ya, dia queen, itu langkahnya panjang banget dan dia kemudian gregetan banget kalau misalnya ada orang yang aduh kamu kok lelet banget, padahal itu orang itu normal loh betulnya. Iya. Tapi bukan karena dia normal, tapi karena Andanya yang jauh lebih cepat. Gitu. Ya. Nah, itu kurang lebih seperti itu cara bacanya. Nanti Anda silakan baca, tinggal klik aja. Cuma kalau Anda sebagai klien, ya, kalau Anda sebagai klien, Anda tidak bisa, sayangnya Anda nggak bisa melihat tahun berjalan. Kalau untuk melihat sebagai tahun berjalan, maka Anda harus mendaftar di workshop saya nanti, ya. Di Sudah, sini Sweng. Anda, Tinggal menunggu show batch 2-nya aja ini. oh, oke, berarti Anda sudah ini ya. Iya. Oke, good. Jadi Anda buat teman-teman yang misalnya mau mendaftar, silakan di situ Anda kontak ya di Trader Sehat Makmur, silakan. Nanti Sweng, Anda boleh bisa. sedikit tanya, Sweng, dari sisi aspek karir dan bisnis sedikit aja di situ. Oke, karir. Karir atau bisnis? Oke, coba perhatikan 2011, 2012, 2013, 2014 apa yang terjadi sama Anda? 2000 berapa? 2014, 2015. 2014, 2015 itu fase-fase adaptasi penurunan lah kalau dari sisi karir, income karir tuh turun, agak turun di situ. Oke, perhatikan. Berarti sacrifice di sini kurang bagus buat Anda? Oh iya, kalau di tahun itu ya berarti ya. Ya, berarti artinya di tahun ketika di year yang ada di tahun berjalan ada sacrifice, Anda masih harus hati-hati. Sembayangnya apa? Anda sembayang apa? Kenapa? Islam, sholat. Oke. Nah, kalau misalnya Anda sholat ya, kalau misalnya Anda sholat, berarti kalau saya, cara saya, ini kan berarti ada keuangan menurun, betul? Iya. Cara saya adalah sebagai berikut. Ya, pertama, Anda bisa berhemat. Yang kedua, cara kedua, saya berdonasi. Cara ketiga adalah saya berdonasi dan sekaligus mencari cara bagaimana agar uang saya tambah banyak. Oh, Cara yang nimbang. pertama, berhemat, saya paling nggak suka. Saya paling nggak suka. Ya, yang saya lakukan adalah menambah penghasilan. Itu yang saya lebih suka daripada saya daripada saya berhemat kayak gitu. Tapi kalau Anda mau berhemat, ya boleh-boleh aja. Ya. Ya. Oke. Ya, itu ada lagi pertanyaan? Kalau Ya, dari kalau bisnis, secara bisnis, dari oke, itu apa? perhatikan. Ini ada bagus menarik nih. Sudah pernah berbisnis? Ini jalan sih, masih jalan sebagian, masih merintis lah, Sweng. Lagi merintis. Bagus ya? Ini bisnis pertama atau bisnis kedua? Yang sekarang ini bisnis kedua, kayaknya. Dua. Bisnis kedua. Iya. Bisnis yang pertama berhasil atau gagal? Yang pertama itu enggak terlalu berhasil, tapi lumayan sih yang saya dapat lumayan gitu. Oke. Nah, ini betulnya ya, perhatikan ya. Di dalam diri Anda ada darling 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Banyak nih. 8. Ya. Untuk goal dan karakter, walaupun ada darling ataupun apapun di situ nggak boleh dihitung. Ya.
Kenapa nanti saya jelaskan di workshop ya. Artinya Siap. Darling 8 ini, perhatikan. Darling itu selalu membawa dua sisi. Satu pertama, membawa uang sekaligus membawa trouble. Banyak disukai lawan jenis, dan kalau lebih dari 6, kemungkinan besar ini orang ini rupawan. Wah, jelas dari mukanya ini kelihatan rupawan banget. Apakah dia Ya. playboy? Belum tentu. Ya, tapi belum tentu. Ya, saya nggak mau menghakimi Anda. Tapi kelihatannya kalau dari sini playboy atau enggak, itu bukan urusan saya. Ya, tapi yang pasti kalau Anda punya Darling 8, ya lebih dari 6, saran saya pilihlah bisnis yang mengandalkan Anda sebagai penjual. Oh. Karena, perhatikan baik-baik, ya, perhatikan baik-baik. Kalau Anda ketika punya Darling 8 dan Anda tidak sebagai penjual atau sebagai penarik uang, ingat ya, maka Anda menjadi penarik trouble. Oh, I see. Ngerti? Ya. Siap, siap. Oke. Jadi, itu sering saya lihat ada beberapa orang yang mempunyai Darlingnya 6. Oke. Kemudian saya tanya, Ibu duitnya banyak enggak ininya? Aduh, ini saya tuh selalu kok malah justru saya ngeluarin duit ini. Tuh, artinya apa? Ibu jualan enggak ini ya? Maksudnya Ibu berusaha atau jualan dan sebagainya? Enggak, Sueng, saya enggak bisa jualan dan sebagainya. Padahal kemampuannya kalau Darling 8 tersebut. Artinya, Anda punya kemampuan sebagai penjual yang bagus. Ya, clear ya, Arif ya? Oke. Clear. Ya, welcome nanti kalau misalnya di tanggal sip. 4 Agustus ya. Nanti lanjut Oke. di sesi. Terima kasih Sip. banyak, Sueng. Oke, ada pertanyaan lagi, Kak Yosef? Belum ada pertanyaan, tetapi ada yang mau dibacakan cukup banyak. Suheng. Waduh. Satu Mereka mas, langsung. saya. Nah itu Oke. udah muncul. Kak Siska, silakan. Kak Siska, tanggal lahirnya tanggal berapa Kak Siska? Boleh saya tulis ya? 1 April 1992. Siska, siapa namanya? Siska. Kak Pakai K ya? April. Siska Aprisia. Yes. Aprisia. Pekerjaan sekarang apa? Freelancer penari. Freelancer? Penari. Penari. 19 berapa? 1692. 92 April tanggal 1 April. Great person. Nah, perhatikan ya. Ini saya belum buka. Tapi kalau di physical Anda ada starlet, lanjutkan Anda sebagai penari. Ya, tapi saya belum tahu nih, apakah ini ada starnya atau enggak. Oke ya, kita search dulu input Siska Aprisia. Tidak ada penari, enjoyment starlet, sacrifice, bis. Oke, yang Anda mau tanyakan apa? Karir sih. Karir. Anda ambisinya tinggi banget. Oke. Ya, Anda nggak usah lihat dulu karirnya, ya. Anda ambisinya bagus banget. Dan Anda diapit nih ambisi Anda, starlet, king starlet, sandwichnya. Jadi kalau Anda tadi, dan ini banyak kingnya, ya kingnya ada 1, ya 2, sudah married belum? Sudah. Kalau saya lihat, ya sebentar saya lihat dulu kingnya 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kingnya. Oke, perhatikan ya. Kalau kingnya 7, dan kingnya di atas ada berapa? 1, 2. Spiritual sama ambition. Oke. Anda kalau berdoa sering dikabulkan nggak? Sering. Sering atau sering banget? Jangan bohong. Sering banget mungkin, tapi nggak tahu juga. Ya, spiritualnya kalau king, itu kalau minta ke Tuhan jalurnya jalur ekspres. Wah. Tapi perhatikan baik-baik, jangan pernah nyumpahi orang ya Kak.
Siap. Kalau Anda nyumpahi orang, ya, apalagi kalau Anda nyumpahin orang, ini kan otak kanan ya. Mm-mm. Ya, otak kanan itu Anda di sini intelektual dan ini spiritual. Kalau Anda nyumpahin orang, nggak terlalu bagus buat dia. Makanya supaya gampang, sumpahin orang tuh, sumpahin Kak Jo jadi tambah kaya tuh, boleh. Amin. Sumpahin Kak Jo itu boleh. Amin, amin. Boleh. Tapi nyumpahin jelek jangan ya. Oke. Nah, ini satu lagi pertanyaan dari Anda sebelum menyangkut karir tersebut. Oke. Anda penari, ya, Anda penari. Kalau pemikiran Anda, ya pemikiran Anda, kalau yang saya lihat ini, saya mau tahu sih, Anda ada kuliah khusus atau hobi benar-benar hobi aja? Kuliah Atau khusus. ada Kuliah khusus. kuliah khususnya itu tahun berapa? Dari 2010 sampai 2016. S1 dan S2-nya. 2010 sampai 2016. Ya. Oke, saya tanya dulu, sudah married ya? Ya. Oke. Marriednya tahun berapa? 2019. 2019 itu di sini, 2017, 2018, 2019 di sini ya, indifferent. Ya, nggak terlalu, ini wajar-wajar aja. Tapi kalau saya lihat dari sini, ya, suami Anda menjadikan Anda sangat luar biasa. Anda kemungkinan besar itu bisa universe, bisa go internasional. Dan suami Anda di sini darling, artinya suami Anda bucin sama Anda. Ya, untung bukan suami Anda, bukan saya suami Anda ya. Ini bucin banget nih. Ini bucin banget. Nah, ini ada yang kalau kingnya banyak, ya, terutama ada king juga di kesehatan Kak ya. Make sure, ya apalagi Anda senang menari, make sure ini, ya. Cedera olahraga, cedera perang, cedera yang terjadi karena kemarahan, benda-benda tajam merugikan Anda, isolasi, cedera yang melibatkan hewan, masalah dengan kepala dan wajah, darah dan otot. Ada beberapa teman, ya kingnya banyak keluar, dan health-nya juga ada king. Barusan dia kena, apa itu namanya, Bell's palsy. Ya, jadi kalau jangan ngomong, wah kingnya banyak, gue dapat banyak duitnya. Oh, enggak tentu juga. Soalnya finansial saya nggak ada king. Ya, belum tentu loh finansialnya nggak ada king. Ya, itu kadang-kadang contoh misalnya ada seseorang yang kaya raya luar biasa dan kemudian tapi dia nggak ada kingnya di finansialnya. Nah, yang Nadim, saya kasih contoh ya. Ini menurut saya, ya perhatikan. Ada nggak kingnya di finansial? Nggak ada. Tapi dia ada memiliki satu ya, twist of fate ya. Oke, perhatikan ya. Dan perhatikan, yang sangat-sangat lucu banget. Sebelumnya dia pengusaha, di tahun berapa dia menjadi menteri? Di tahun berapa? Masih ingat? Ketika dia menteri? 2019, ketika terjadi twist of fate. Aneh kan? Dan terjadi lagi 2024 ada twist of fate lagi. Maka saya paling enggak mengatakan bahwa ada kemungkinan dia di pemerintahan bisa bertindak lebih jauh lagi. Dan lihat nih, pemikirannya dia juga sama dengan Anda. Ada apa tuh? Lihat tuh. Sacrifice. Oh, Suheng, kok pemikiran saya sacrifice? Aduh, gimana takut? Tenang, sacrifice itu artinya pemikirannya bukan berarti dia harus mengorbankan diri. Enggak. Ada dua kemungkinan. Pertama, dia mengorbankan, misalnya untuk pendidikan, misalnya ketika Anda sekolah tersebut, makanya saya tanya, apakah Anda mengorbankan sesuatu untuk sekolah tersebut? Ya. Betul ya, nggak usah tanya kemungkinan besar pengorbanannya cukup gede, nggak usah diomong kemungkinan besar itu gede, ya. Oh, dari ketawanya kelihatannya salah saya. Kita belum pernah ketemu ya, baru sekarang ini ya. Tapi kalau lihat dari tadi yang sacrifice Anda
itu kemungkinan besar, maka saya ngomong untuk mendapatkan pendidikan tersebut, itu Anda kemungkinan besar itu gede. Ya, oke, Siska Aprisia, balik lagi ke sini. Nah, jadi selain dia ada pengorbanan tersebut, bisa juga orang tersebut itu bisa menyederhanakan hal yang sulit. Kemungkinan besar ketika guru Anda atau siapapun yang mengajari Anda sesuatu yang sangat kompleks, Anda biasanya nggak langsung Anda lakukan, tapi apa yang Anda lakukan? Anda selidiki dulu bagaimana caranya bisa membuat gerakan tersebut lebih mudah. Betul atau benar? Betul. Iya, itulah ciri-cirinya orang yang mempunyai pemikiran sacrifice. Tapi kalau dia tidak mampu mempergunakan sacrifice yang betul tadi, apa yang terjadi? Dia akan mengorbankan banyak hal, banyak duit dan sebagainya untuk mendapatkan sesuatu sedikit. Dia banyak dituntut untuk mengeluarkan pengeluaran yang nggak perlu-perlu. Kurang lebih seperti itu. Karir, yes, Anda ada wizard di sini, ya, go ahead. Karena kemungkinan besar yang saya lihat, Anda ada kemungkinan besar di sini. Ambition Anda, King, ada Starlet, didukung Sandwich sini. Berarti Anda Starlet, Starlet kan bintang muda, Starlet, King, Starlet. Sebagai penari, yes. Tapi dengan syarat, you have to go internationally. Karena kalau Anda nggak go internasional, Anda akan cuma dapat keringetan doang. Ini kaki. Anda cuma keringetan doang, nggak dapat apa-apa. Nah, kemudian yang makanya saya ngomong tadi, sudah punya anak? Belum. Belum. Sudah married berapa lama tadi? Dari 2019. 12. Memang rencana masih ini atau? Iya, belum. Memang belum rencana punya anak? Oh, memang rencana ya, bukan langsung mau, tapi memang sudah rencana. Ya, karena kebetulan saya kontrak sama company di Prancis. Oh, oke, good. Memang belum. Nggak apa-apa, soalnya kalau kandungan Anda luar biasa nih. Makanya saya heran tadi, makanya kok belum punya anak, ternyata ada kontrak. Ya ini ini kan ada Starlet, Queen, dan Skycraper ini. Maksudnya Kali gimana? senggol jadi ini. Ini subur banget. Ya, oke. Kita aja karir. Tapi itu malah kemarin di 2020 saya cek, saya mendapat kista, tapi nggak tahu itu, katanya sih nggak ngaruh kata dokternya. Kista sebelah kanan ya. Iya, Kista sebelah kanan. betul. Tahu dari mana saya ngomong ke kista sebelah kanan? Tuh. Tahu. Oh, oke. Ya pertama saya tahu dari sini, yang kedua saya langsung lihat tadi ke kista Anda. Jadi makanya saya tahu langsung ngomong, ini sacrifice ini. Itu salah satu keahlian saya. Wah, Kosim jangan ketawa-ketawa dong. Wah, takut ya. Tenang aja, santai aja. Ya, santai aja. Ya, oke, itu aja. Ya, oke, Kak Jul. Satu lagi aja. Waduh. Bentar, satu lagi aja. Ini penasaran Yes, aku. oke. Tentang aku kan selama kuliah itu mengalami traumatik hidup yang berat dan pertemanan yang dibully penuh gitu. Nah, Yes. itu punya hal yang tentang kepercayaan diri dan tidak mudah atau sensitif terhadap circle pertemanan gitu. Yes. Itu aku apa yang harus aku lakukan gitu, Coach. Maksudnya aku paham itu sudah terjadi, aku belajar banyak hal untuk mengantisipasi gitu. Tapi tetap saja misalnya ada kekhawatiran, ketidakpercayaan diri karena si bully-bully itu gitu. Sebenarnya sudah aku alami dan sudah aku berterima banget gitu. Tapi kan ada masih belum sepenuhnya gitu. Oke. Kalau saya simple ya. Saya nggak lihatnya secara ini ya. Tapi yang dari secara Hemen, Anda mengalami yang benar-benar yang dibully tersebut, itu kira-kira 2012, 2013, betul? Betul sekali 2012. Ya, itu. Kenapa saya bisa tahu terus itu? Itu, Dagnos. Ya. Padahal cuma dari tanggal lahir loh. Benar. Ya. Makanya kata Yosef, ini katanya coaching. Kok bisa ngeramal? Saya bingung. Si Jul bingung, ini katanya coaching, kok bisa ngeramal nih? Ini
Makanya caranya gimana? Ini ada satu, ini secara energi ya Kak. Ya. You believe it or not, there is something wrong with your telinga kanan atas Anda sama telinga kiri paling bawah. Itu ada sesuatu yang dalam tanda kutip ada sesuatu yang kurang bagus. Itu yang menyebabkan Anda masih merasa jadi dibully. Padahal Anda sudah merasa sudah diterima dan sebagainya. Ya, tapi itu yang secara ini kalau saya lihatnya ya ada semacam simpul yang masih perlu diurai. Saya nggak bisa jelasin bagaimana karena di sini adalah kolomnya para coach dan sebagainya. Kalau saya ngomong kayak begitu, Suheng ini gimana sih? Tapi jelas-jelas, exactly Anda masih harus konsultasi nih. Sama Anda bisa hubungi tim energi saya. Kalau Anda nggak mau ikut workshop saya, tapi kemudian Anda mau misalnya untuk dibantu, ya Anda bisa hubungi sama Kak Ika, tolong dikasih ininya, Kak Ika nomor kontak Anda. Ini perlu sekali hubungan, ini perlu sekali bantuan. Oke, Suheng. Ya, oke. Kak Nini Kartika ya, silakan. Terserah, tapi kalau Anda misalnya ikut workshopnya kami, ya, itu sudah termasuk 1 jam. Saya langsung akan bedah sama Anda, ini loh kasusnya ini, karena saya sudah tahu ini, langsung ini harus dibersihkan, ini yang harus diberesi. Ya, itu. Oke. Waduh, ada Kak Flo. Aduh, malu saya sama Kak Flo. Nah, ini Kak Flo ini juga ahli pengobatan juga ya. Ya. Oke. Terima Thank kasih. you. Ya, Kak Jo. Oke, masih ada Suheng. Masih Kita sampai jam berapa nih Suheng? Waduh, kalau saya sih nggak apa-apa ya. Tergantung bayaran ini. Santai aja. Kalau saya sih ada kemungkinan masih, karena besok saya harus pagi-pagi mulai syuting ya. Syuting ya. Oke, kita batasi 2 ya. 2 terakhir aja ya. 2 terakhir, boleh. Oke, berikutnya adalah Christina Buniarto. Silakan, Christina. Christina Buniarto, tanggal lahirnya? Silakan, open cam. 22 November. Open Benar cam ya, dulu, Bu. Iya, Buniarto. betul. Kalau nggak open cam, saya pindah ke yang lain. Oh, bentar. Setting dulu. 1. Ya, kayaknya rusak. Tahun berapa dulu saya tulis dulu? 22 22 November. Saya nggak ngitungin sih. Saya tulis saja. Saya nggak 19. 22 November 1996. 96. 22 November. Wah, ini kok banyak Kameranya sekali. lagi bermasalah. Waduh, berarti nggak boleh dilihat nih Kak Jo ya. Oke, ya nggak bonus lah ini buat Anda. Ya Christina ya tadi. Ya, Christina. Iya. Pakai. Ya. Oke. Apa yang mau tanyakan? Jodoh. Mau tanyakan apa nih? Jodoh? Karir? Wis kayak dukun aja. Jodoh, karir, lu langsung diam. Rezeki. Jodoh, rezeki. Halo, Kak Christina. Halo, Kijang satu. Oke. Ya karena nggak menampakkan ini. Ya oke. Perhatikan. Ini saya kasih hints. Anda harus at least Anda hubungi yang ya buat tim atau yang si Jo yang sudah belajar, Anda pasti mengerti maksud saya ini. Rangkaian ini sudah sering kali keluar. Rangkaian-rangkaian seperti ini nggak terlalu bagus buat seseorang yang terutama hendak mengembangkan diri. Ya, kalau waduh sampai benar-benar exit kemudian masuk lagi nih dia. Ya, oke. Kak Chris mana? Hilang, Kak. Oh hilang lagi. Oke, ya nggak apa-apa. Udah, Halo. Itu. Nah, oke. Tadi iniin kameranya. Oh oke. Yang Anda mau tanyakan apa? Tadi Kak Jo mau tanya jodoh, tanya jodoh, Jodoh sama bisnis sih. jodoh sama bisnis. Mana yang lebih penting nih?
Eh, oh, Oke, bisnis aja lah. perhatikan ya. Ini tadi saya sudah ngomong ya. Kalau bisnis Anda bisnisnya gampang, nggak usah khawatir ya. Bisnis Anda tuh gampang, lihat nih. Ini tuh bisnis Anda gampang. Mm-mm. Ya, terus terang yang agak menurut saya agak concern ya adalah jodoh Anda. Iya. Sudah pacaran berapa kali? Sudah nikah sih baru-baru ini. Sudah nikah? Barusan nikah? Baru. Jadi makanya lagi bingung jadi. Kok lagi nikah lagi bingung? Lagi kenakan atau gimana? Kok lagi bingung? Bukan. Bingung aja jadinya tepat atau enggak orangnya. Kok sudah married ya? Jangan tanya sudah tepat atau enggak. Ya kalau gitu saya ngomong mengenai yang lawan aja. Ini kalau yang pasti suami Anda adalah seorang yang sama tadi yang kayak Kak siapa tadi? Kak Aprisia tadi. Kak Siska, suami Anda itu bucin. Cuma yang tadi saya ngomong, kenapa tadi langsung pertama saya keluar adalah ini ada sacrifice. Sacrifice-nya begini nih. Kemungkinan besar, makanya tadi kenapa Anda ngomong, Anda mau bisnis sendiri atau bisnis berdua? Saya bisnis sendiri sih. Bukan sama suami ya? Sendiri. Ya. Nah, kemudian suami Anda setuju nggak sama bisnis ini? Dia sih setuju aja sih. Setuju aja ya? Dari kalangan keluarga, semua setuju? Atau ada yang menghambat? Mengenai bisnisnya apa suaminya? Bisnisnya, saya nggak ngomong suami istri ya ini, soalnya saya nggak ahli mengenai suami istri ininya. Saya aja masih sampai sekarang sering diomelin sama istri saya kok. Curhat malah. Nggak ada yang ini sih, semuanya support sih bisnis saya. Oke. Yakin ya semua support ya? Oke, bisnisnya apa? Baju. Fashion ya? Oke. Fashion. Sudah dijalani berapa lama? Belum setahun sih, baru beberapa bulan. Oke. Sampai sekarang bisnisnya lancar atau bermasalah terutama di masalah pencatatan. Jadi bukan masalah duitnya ya. Saya tahu kalau bisnis baru itu pasti duitnya masih belum ada. Iya. Ya. Tapi di pencatatan apakah bermasalah atau tidak? Lumayan sih karena kan saya bisnis awal-awal kan semuanya kerjain sendiri kan, jadi agak keteteran mungkin catatannya. Nah ini yang saya lihat. Ya lihat ya. Anda nggak berpartner? Enggak, sendiri. Sendiri. Nah jadi karena Anda sendiri, lihat nih garisnya ya. Dari Anda partnernya kan Anda sendiri, berarti Anda sendiri yang menjalankan semuanya, maka Anda sacrifice. Ambisi Anda kepinginnya gede banget dan sebagainya, tapi Anda dalam tanda kutip dipaksa sacrifice. Dan sacrifice ambition ini melewati intelektual sebelah kiri Anda di sini. Ini kan adalah sebelah kiri, betul ya? Oke, sebelah kiri. Ini otak sebelah kiri, otak tengah, otak kanan. Nah, Anda lihat nih. Makanya saya tadi ngomong, apakah ada masalah dengan pencatatan? Kemungkinan besar karena ini. Ada energi ini. Nah, tapi yang tadi saya ngomong, dan saya nggak berani ngomong depan umum, tapi buat teman-teman yang sudah mengerti energi, atau Kak Maria, coba cekin deh, ya, Kak Christina Suhadi, ya, tolong cekin yang saya ajarkan bagaimana cara ngecek energi tersebut. Tolong cekin energinya ini, ya. Kalau saya ngecekin, nanti katanya, oh janjian nih, ya. Ini energinya 0 itu kurang, Kak Kristina tolong dinyalakan mic-nya. 0 itu kurang bagus, 10 itu bagus banget. Secara 0 sampai 10, Kak Kristina, kira-kira berapa energi yang saya sebutin ini? Kak Kristina? Iya. Bukan, Kak Maria Kristina Suhadi. Bukan Kristina Budiarto. Anda belum belajar, Kak. Kalau Kak makanya bingung. Maria Kristina, saya ngomongnya
terpaksa Pak Dr. Kristina, saya nggak ngomong Dr. Kristina karena namanya sama. Dr. Maria Kristina Suhadi, ya. Oke. Ya, Sekitar dari 7 Suheng kalau saya. nah 7. Heeh. 0 sampai Tapi nggak tahu sih, 10. Oke. Nah, ini Kak Floren, betul. Kalau Soalnya Kak ini Floren, lagi 2 Zoom ini. oh 2 Zoom, oh pantes nggak ini ya. Oke, betul. Kalau secara aliran energi 0 sampai 10, maka nggak apa-apa Dokter Maria, silakan dimatikan lagi nggak apa-apa kalau lagi ini. Oke, tapi secara pancaran energi ini di bawah 3. Ini apakah bisa diperbaiki? Bisa, karena ini cuma aliran energi. Ini kan yang sudah kejadian, nanti kan 2021, 2022 Anda masa-masanya lagi berada di masa karir nih. Ya kan? Kemudian harusnya Kak Buniarto, daripada saya salah nyebut sama Dr. Kristina yang lagi Zoom ya ini ya, Kak Buniarto. Nah, ini adalah kesempatan Anda untuk tinggal landas. Ada skyscraper. Ya. Oleh karena itu, rangkaian energi yang kurang bagus ini Anda harus settle. Ya, tadi saya sudah ngomong, kalau misalnya Anda mau diberesin sama teman-teman saya yang ngerti mengenai masalah energi ini, nggak apa-apa langsung. Tapi kalau misalnya, oke, saya sekaligus mau belajar juga mengenai bagaimana cara membacanya, kemudian bisa konsultasi 1 jam bersama saya sama tim yang energi, yang khusus, ya. Jadi itu Anda bisa ikut workshop Human Insight Manuscript, ya, tanggal 4 Agustus, ya. Harga sampai 16 Juli 2890, khusus buat teman-teman yang daftar hari ini, ya, masih mendapatkan harga 2499. Tapi kalau Anda orang merasa, waduh, saya orang kaya, tetap aja saya maunya yang 3210, ada juga loh ya. Walaupun dia sudah dapat harganya khusus, tetap aja bayarnya 3210. Ada dan banyak. Ternyata mereka memang benar-benar kaya itu ya. Oke, itu aja. Kak Kristina, silakan. Kak Kristina Buniarto, silakan. Ini kemungkinan besar Anda memerlukan bantuan healing secara energi. Kalau enggak, ya Anda akan terus-menerus akan di dalam lingkaran ini, Kak Buniarto. Tuh. Oh. Kalau Gitu. healing energi itu berarti diapain? Oh, ditabokin cepat. Ya, nanti kita ngomong lagi ya. Juga Nggak baru bisa, kan. nggak bisa. Nanti Anda bisa tanya misalnya healing energi tersebut seperti apa. Anda tanya sama Pak Kosim. Itu kurang lebih nanti Anda bisa jawabkan. Itu sudah salah satu yang sudah tabokin saya. Cepat itu. Karena kaki kanannya jadi jauh lebih ringan dan sebagainya, dan karirnya juga semakin bagus. Dan yang pasti lagi ya yang sama yang apa itu? Yang masalah-masalah keuangan istrinya secara energinya juga bisa dibantu juga. Gitu, oke? Ya, pertanyaan terakhir Kak Jo. Oke. Makasih Kak Buniarto. Sorry nggak bisa lengkap karena ya ini terbatas sekali. Ya, Iya. oke. Yang terakhir, karena tidak ada pertanyaan, maka yang terakhir tadi adalah Kak Dawi Febrianti. Oke. Kak Dawi ada? Silakan buka open cam. Selamat malam. Ya, malam. Dawi Aprianti. Febrianti. Febri, nggak apa-apa nih, nggak Febrianti. Tahun? 12 Februari 2002. 2002 Februari 12 ya? 12. Iya, betul, 12 Februari 2002. Betul ya? 2002 02 12. Iya, betul. Oke. Dawi. Yang mau ditanyakan apa nih? Karir dan kesehatan. Karir dan kesehatan. Oke. Sekarang bisnis kesehatan, boleh saya tahu ada masalah kesehatan apa ya? Skoliosis dan
Sorry, totally blind. Sama? Totally blind. Oh, totally blind. Yes. Oke, I'm sorry. Oh, it's okay. Chill. Saya nggak ngeliat ini. Oke, good. Ya, oke. Jadi totally blind ya. Jadi kalau dari sini ya, oke. Jadi Anda nggak bisa melihat ini ya. Saya bagaimana cara saya menerangkan ya? Gini, saya melihat ada yang menurut saya secara karir betulnya karir Anda sekarang sedang belajar apa ya? Sekarang kuliah Kuliah apa ambilnya? sastra Indonesia. Sastra Indonesia. Iya. Good. Jangan berbisnis ya. Kalaupun berbisnis, Anda harus benar-benar ngecek dulu, tanyakan sama saya apakah itu cocok atau enggak. Soalnya di dalam bisnis Anda itu ada yang ketiga, yang paling bawah, akar bumi, itu ada berarti yang ketiga, itu ada namanya BIS. Berarti there are so many possibilities Anda akan ditipu orang. Oke, no Ya, ya, Garet ya. Tapi bukan berarti Anda jangan, waduh kalau gitu saya nggak berbisnis, kemudian wah gara-gara ini Suheng saya akhirnya nggak bisa berbisnis. No, tapi please ya, saya memperingati Anda dulu karena Anda kan sudah berani mengakui hal yang Anda, kekurangan Anda, maka kelemahan Anda akan bisa menjadi kekuatan Anda. Oleh karena itu Anda perlu orang yang benar-benar membantuin Anda. Oke? Nah, di dalam pemikiran Anda, saya bacakan ya, di dalam pemikiran Anda, buat teman-teman mohon maaf ya kalau misalnya saya bacakan satu-satu. Yang di paling atas di kepala Anda itu ada BIS. Ya. Ada BIS itu berarti pemikiran Anda sebenarnya sangat-sangat lihai, Kak Dawi. Ya, sangat-sangat lihai. Anda yang mempunyai BIS seperti itu, yang mempunyai BIS di physical, itu contohnya adalah Steve Jobs. Itu adalah contohnya Jeff Bezos. Mereka mampu menciptakan suatu alat yang menyebabkan orang lain ketagihan. Ya, jadi Anda ada possibility Anda mampu menciptakan alat atau sesuatu yang membuat orang ketagihan. Ya, itu. Nah, kemudian dari secara ini ya, secara Anda ada mempunyai 1 daling 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Anda blind dari Since birth. ya. Oke. Yes. Oke. Nah, I told you the truth ya. Walaupun mungkin Anda belum pernah melihat muka Anda sendiri ya. Dawi, ya, Dawi, ada 5 darling di dalam diri kamu. Secara teori, itu darling, jadi yang di goal nggak dihitung ya teman-teman ya. Berarti secara teori bahwa Anda adalah good looking. Ya, secara teori good looking. Dan saya melihat Anda, dan jika ada teman-teman di sini yang ngomong, waduh Dawi jelek, sini saya tabokin. No, you're good looking. Thank you. Saya nggak berbohong, tapi memang kenyataannya memang itu adalah good looking. Nah, kapan lulus? Insya Allah tahun 2023. Masih jauh. 2023? Iya. Oke. Dawi tadi saya masih ingat yang saya katakan sama Arif, tadi siapa yang Arif ya? Yang 8 talingnya ya? Oke. Ya, Arif Suheng. Ya. Dawi, kalau ada darling 8 atau darling lebih dari 5, lebih besar sama dengan 5, bahwa Dawi itu ada kemungkinan itu pinter untuk jualan. Nah, jualannya gimana? Berarti kan dari kuliah di sastra Indonesia, maka jualannya berarti Anda harus jualannya dalam tanda kutip, Anda harus bisa membuat sesuatu yang storytellingnya luar biasa. Oh ya, I did for several times. Ya, oke, good ya. Jadi saya mengerti ya. Jadi, karir Anda kan sangat bagus banget. Apalagi 2023 itu ada keluar 2023, 2024 itu adalah keluar darling.
Ya, buat teman-teman nanti yang dekat sama Dawi, ini tolong dikasihkan kepada Dawi, tolong diberitahu ya. Saya karena nggak punya kontaknya, Anda tolong ceritakan satu-satu ini bagaimana ini ya. Oke. Nanti saya akan kasihkan kepada Kak Vio deh ini ya. Jadi Anda dapat tahu dari ini dari mana ya? Saya tahu acara ini dari Kak Eliza. Kak I don't know Elisa. if I don't know if she is here still, but yeah. Ya, still here. Okay. Elisa Puspita still here. Oke, Kak Elisa berarti dari ICC ya? Oke, nanti saya kasihkan ke ICC chartnya Kak Dawi. Ya, nanti kemudian kalau memang perlu, kalau misalnya perlu Kak Dawi, in case kalau mau konsultasi dengan saya, ya akan saya berikan khusus untuk Kak Dawi 1 hour konsultasi senilai 2.500.000. Ya, especially for you. Tapi saya mohon maaf ya Kak Dawi, nggak bisa langsung right away tanggal 3 sampai 18 Juli ini karena saya lagi membuat film. Oh Ya. yeah, sure. Oke. That's okay. Nah, anytime jika saya perlu skenario, saya akan kontak Anda. Ya, karena saya memerlukan masih beberapa skenario lagi untuk saya bikin filmnya. Oke. Ya. Saya nggak yakin saya nggak ngomong pasti diterima atau enggak, enak aja. Business is business. Tapi perhatikan teman-teman ya, kalau Anda mempunyai darling lebih dari 5, lebih besar sama dengan 5, maka Anda harus mampu membuat darling tersebut menjadi magnet buat Anda. Sebab jika Anda tidak mampu membuat menjadi money magnet, maka duit yang akan keluar dari Anda akan gampang dimanfaatkan. Nah, dengan segala kekurangan Anda, maka Anda bisa membuat hal yang lebih baik, yaitu dengan cara bagaimana? Maka ini saya ada beberapa yang saya lihat, ada beberapa yang energi yang agak harus dipatahkan, ya. Nanti akan saya bantu Kak Dawi. Nanti hubungi Kak Elisa ya. Saya nggak kenal Kak Elisa. Kak Vio kenal ya sama Kak Fiona. Kenal ya sama Kak Elisa. Kenal banget. Oh, kenal banget ya. Iya, siap Suheng, Oke. makasih. Nanti kontak saya tolong Kak Elisa minta sama Kak Vio ya. Ini ya. Siap. Jadi saya berikan buat Kak Dawi ya 60 menit senilai 2.500.000. Saya konsultasi sama Kak Dawi. Ya. Thank you so much Kak Suheng. Dawi kalau juga sudah ada punya skenario ya, tolong kasih ke saya ya. Thank you. Sure. Thank you. Ya, oke. Ya, itu saja dari saya hari ini. Sudah nggak ada pertanyaan lagi ya? Atau ada pertanyaan lagi? Sebenarnya masih ada sih, Suheng. Oh, masih ada. Karena acara Apa lagi, ini selalu Jo? ya. Oke, kita selesaikan secara adat aja, Jo. Oh, Masih ada 11 menit. Oke, Kak, tadi ada berikutnya ya, terakhir dari yang paling akhir berarti ya, Kak Desi Maharani. Silakan, masih ada? Kalau ada silakan open cam. Kak Desi Maharani. Iya Pak, cuma nih sinyalnya kurang bagus, jadi nggak bisa video. Oke, tinggal di mana nih? Di Jakarta Pusat Pak. Oke. Lahir tahun berapa? 17 Desember 78. Bentar ya. 17 Desember 78. 1978, 12, 17 ya, benar ya? 17, Yes. 12, 78 ya. Ya, 78, 12, 17. Oke, soalnya tahun dulu. Oke. Desinya pakai S. Desi Maharani. Oke. Jebret. Oke, ada yang mau ditanyakan? Itu kenapa yang pas jadi itu ada bis yang di talent sama yang di bisnis itu bis itu kenapa ya? Di talent ada bis nggak ada? Sonde ada? Oh. Ambition kalau di atas ya itu artinya begini ya Kak, itu bukan berarti kalau ada bis kemudian Anda seperti pernah belajar tarot misalnya, kalau begitu dapat tower langsung waduh hancur saya, enggak kayak begitu. Ini kemungkinan banyak yang belajarnya salah nih belajarnya. Enggak, tapi perhatikan baik-baik bis di atas tersebut ya artinya apa?
bis di atas itu artinya ambisius bisa. Ya, ambisinya ada bis, berarti kalau didukung sama Starlet, ya. Sekarang kerja atau bisnis? Kerja. Kerja. Kerjanya tingkatannya sudah manajerial atau supervisor atau masih belum? Tengah-tengah. Berarti masih supervisor belum manajerial ya. Berarti masih belum direksi dan sebagainya ya. Ya, itu kelihatan dari sini. Ya, dukungan Starlet-nya bagus. Ambisi Anda untuk menjadi yang lebih tinggi itu luar biasa, betulnya didukung di bisnis Anda ada wise man-nya, ada persistennya, Anda adalah seorang pekerja yang keras, tapi Anda kalahnya karena masalah hierarki. Hierarki ini artinya berarti yang bisa naik pangkat itu adalah orang yang kemungkinan besar itu walaupun lebih lontong daripada Anda, ya lebih kurang pintar daripada Anda, kok dia lebih yang naik? Ya, itu ada kemungkinan Anda kalah secara hierarki. Ya, itu ya. Oke. Clear sampai sini? Nah, jadi kalau ditanyakan ya, di talent itu ada darkness. Makanya saya tanya dulu nih, betulnya. Oke. Ini saya tanya dulu secara ini aja dulu. Ini kan kalau 2000 perhatikan ya, ini kan 2003, persisten ini 2003, 2004, 2005, 2006, 2007. Apakah ada sesuatu yang khusus terjadi 2007? 2007. Nggak ada? Enggak sih. Nggak ada, oke, skip. 2013, 2014, 2015, ada sesuatu yang luar biasa terjadi? Nggak ada? Enggak sih, enggak terlalu. Oke, good. Berarti Anda selamat nih. Ya, Anda selamat kalau nggak ada sesuatu. Biasanya kalau ada bis tersebut, makanya nggak usah khawatir. Santai aja. Ya, oke. Nah, sekarang kan Anda masanya kan 2019, 2018, 2019 ada darkness. Apakah ada sesuatu yang khusus juga di sana? 2019 ya. 2018, 2019? Kerjaan maksudnya? Enggak, anything. Bisa pekerjaan, bisa keluarga besar Anda, atau apapun yang ya keluarga sih. ada ya, oke, good. Gak usah diceritakan di sini karena ini terbuka ya. Gak usah ceritakan di sini. Oke, good. Berarti darkness ada sesuatu yang kurang bagus buat Anda. Oke, 2020, 2021 sampai 2022 ini dari segi keuangan apakah Anda bagus atau kurang bagus? Udah lumayan sih. Sudah lumayan. Maksudnya yang nggak enaknya mulai 2018-2019 tersebut. Di atas itu sih. Tapi ya bisa diatasin sih. Bukan, saya nggak ngomong bisa diatasin atau enggak. Tapi ya antara misalnya contoh ya, Oke, good. Misalnya 2016, 2017, misalnya gaji Anda misalnya katakanlah satu bulannya 100 juta misalnya. Oke, saya tahu lebih. Tapi anggap aja 100 juta. Oke, clear sampai sini? Good. Oke, 2018, 2019, apakah penghasilan Anda berkurang atau Anda dipaksa untuk mendapatkan banyak mengeluarkan pengeluaran? Maksud saya itu. 2018, 2019. Iya, banyak pengeluaran sih. Oke, 2018, 2019 banyak pengeluaran. Oke, 2020, 2021 apakah lebih buruk dari yang 2019 atau lebih bagus? Lebih bagus. Oh, berarti masalah Anda adalah lebih banyak di darkness. Oke, clear ya? Di situ. Maka Anda harus perhatikan ketika keluar darkness di year berjalan, ya, ini loh, darkness-nya, waduh, hoki banget nih. Juli ini, 1 sampai 7, ya, 1 sampai 7 ini Anda banyak keluar uang? Kenapa? 1 sampai 7 Juli ini, apakah Anda banyak keluar uang atau
Anda malah mendapatkan banyak uang? Iya, lebih dari prediksi sih. Oke, clear ya. Untung cuma 1-7 Juli ini. Jadi sekarang masih 5 hari lagi. Ya. Kalau saya rumusnya 1. Begitu banyak keluar uang, apa yang saya lakukan? Pertama, donasi. Keluar uang kok malah donasi? Lah iya, itu ciri saya. Kalau banyak keluar uang malah saya donasi. Tapi donasinya tergantung ini keluarnya. Makanya harus secara definisi biasanya saya tanya dulu. Keluar uangnya karena apa? Kalau tadi ada yang tadi misalnya keluar uangnya adalah misalnya karena papanya meninggal, berarti adalah saya lakukan apa? Donasi sama anak yatim. Kalau misalnya karena masalah case-nya itu apa, maka disesuaikan sama case-nya tersebut. Oke, clear ya? Nah, nanti kemampuan Anda sebenarnya yang Anda mau tanyakan, apakah Anda kalau dari karir, makanya tadi saya ngomong kemungkinan besar, saya nggak tahu ya, kalau melihat dari karir Anda, dari garis ini persistent contemplation sama sacrifice, there are possibility karir Anda kurang begitu bagus. Maka kalau ada beberapa karir yang kurang bagus ini, maka jalannya padahal Anda secara finansial itu mempunyai bibit kaya di sini. Tapi bukan berarti kalau ada king di sini pasti jadi milioner. Enggak. Belum tentu. Mungkin aja dia multimilioner, mungkin. Ya, gitu. Ini artinya 0-15. Nah, posisi Anda kan 43 nih. Ya, jadi ini Anda berada di masa ini nih. Kurang lebih nih, sacrifice ini. Nah, ini kan saya tanya tadi, apakah sacrifice ini Anda keluar uang lebih banyak atau Anda terpaksa harus artinya banyak pengeluaran uang, ya. Kalau itu nggak ada pengeluaran uang, berarti Anda 43 sampai 55 kemungkinan besar ya sederhana-sederhana aja. Oleh karena itu, kalau kalau posisinya berada di sacrifice seperti ini, maka saya yang lakukan apa? Saya akan melayakkan diri bagaimana agar uang itu datang pada saya. Kalau saya misalnya masih kerja, apa yang saya lakukan? Saya tingkatkan kemampuan saya agar bos tahu bahwa saya itu berhak untuk mendapatkan kenaikan gaji. Kalau saya berbisnis, maka saya akan melayakkan diri, meningkatkan diri dengan belajar. Kalau perlu nambah lagi, belajar sama Kak Vio, itu leadership itu misalnya, mungkin Anda perlu leadership. Kalau kelihatan dari sini, kemungkinan besar leadership Anda kurang. Tahu dari mana? Ya, tahu dari mana? Karena dari sisi spiritual relationship ini banyak putihnya. Jadi nggak ada warna kan? Oh gitu ya? Ya, itu salah satu cirinya. Ya, beda kalau yang misalnya seperti yang tadi yang kita lihat misalnya si Nadim. Ya, Nadim salah satu kekuatannya ya adalah ini. Tuh. Colorful nggak? Lebih colorful ya? Oke, lihat tuh, lebih colorful. Ya? Oke? Nah, jadi kalau saya perhatikan dari Anda, kemungkinan besar, nah ini sudah ikut ininya belum? Sudah ikut sama leadership-nya Kak Vio? Harus Belum itu. Belum. Wah, salah besar itu nggak ikut. Gimana nih? Bukan promosi ya, tapi memang itu sangat Anda perlukan. Karena ini kalau Anda masih biarkan terus-menerus kondisi ini as usual, business as usual, saya agak khawatir. Ya, harusnya 55 sampai 65 itu ada darling. Berarti Anda harusnya dapat duit banyak banget. Tapi kalau Anda di 42,5 sampai 55 tersebut, Anda nggak mempunyai kemampuan untuk melayakkan diri, maka kemungkinan besar di Anda ya cuma jas susu aja, putih aja, nggak ini. Ini saya disclaimer ya, saya tidak menerima komisi sepeser pun dari leadership-nya Kak Vio, enggak. Ya, Kak Vio benar ya, saya nggak menerima sama sekali ya. Ya, saya nggak menerima sama sekali. Tapi kalau menurut saya dalam posisi seperti ini, Anda harus belajar leadership.
Ya mungkin sama yang lain juga yang bagi leadership Anda perlu sekali ini. Kalau misalnya video Anda nyalakan, saya bisa cek Anda secara energi, saya perlu waktu paling nggak 3 detik. Kalau bisa nyala lebih bagus. Saya bisa mau cek Andanya, masalah Anda di mana. Soalnya saya kemungkinan besar kalau melihat dari masalah Anda, kemungkinan besar di daerah dada sampai ini energinya itu dari Chung Tantian sampai ke tenggorokan sini, Anda powernya lemah sekali. Ini. Gitu. Saya nggak bisa lihat kamera, nggak bisa lihat kameranya. Gitu. Oke. Ya, tapi ingat ya, ini bukan dari Heyman. Anda kalau sudah belajar Heyman, kemudian Anda, kok saya nggak bisa ngelihat kayak Suheng? Beda kakak, kacamata saya ini beda. Ini kacamatanya beda. Oke, gitu aja ya. Thank you. Ya, terima kasih. Ya. Oke, tidak kerasa ya, hampir kita sudah 2 jam mengikuti acara ini. Tentunya banyak sekali ya yang masih mau dibacakan, banyak sekali pertanyaan gitu ya, ada beberapa. Tetapi jangan khawatir ya, saya akan kasih beberapa pengumuman ya izinnya. Jadi saya ulangi lagi bagi teman-teman ya. Oke, sebentar ini ketutupan ya. Sebentar ini, sabar ya. Maklum. Oke. Ya, saya tutup aja kalau gitu. Ya. Nah, ya, jadi bagi kakak-kakak semua gitu ya. Jadi jangan lupa tanggal 6 Agustus, hari Sabtu ya Suheng ya. Ya, betul. 6 Agustus. 6 Agustus 2022, kakak-kakak bisa belajar lebih mendalam lagi tentang He-Man. He-Man itu singkatan Human Insight Manuscript gitu ya. Jadi ibaratnya itu kita seperti punya catatan atau seperti punya blueprint atas kehidupan kita yang kita bisa pakai gitu ya. Dan tentunya balik lagi ini bukan untuk divination, tetapi balik lagi ini adalah coaching, menjadikan kita menjadi versi yang terbaik bagi diri kita. Jadi kalau kita tahu blueprintnya, kita tahu apa yang harus dibenahi gitu ya. Bukan sesuatu yang ditakuti, bukan sesuatu yang dihindari, tetapi justru kita pakai kesempatan ini untuk mengupgrade diri, untuk kita juga bisa menjadikan diri kita jauh lebih baik gitu ya. Jadi nggak usah takut ya, beda dengan yang ilmu sebelah ya Suheng ya, banyak nakut-nakutin ya gitu ya. Tapi di sini adalah justru kita seperti diberitahu bahwa inilah blind spot yang harus kita kerjakan. We have to work it out, kita harus kerjain supaya kita menjadi diri kita lebih baik. Jadi segera daftarkan ya bagi kakak-kakak yang ingin ikut workshop ini dengan nomor kontaknya ada di bawah ya. Lalu pengumuman yang kedua, jangan lupa tanggal 16 Juli, 2 minggu yang akan datang, kita akan bersama-sama dengan Kak Zi, ya tentunya kita akan belajar lagi, gitu kan, Coaching for Excellence Performance. Nah ini, Wah, ya. mantap. Jadi kalau kita bicara upgrading skill, upgrading, ya ini salah satunya, gitu kan, ketika kita mengikuti event ini. Jadi catat tanggalnya 16 Juli, jam 7 malam. Silakan kakak-kakak mendaftar, kita akan ketemu dan belajar lagi bagaimana kita bisa menjadi excellence di dalam performance kita. Berikutnya, oke, kita ada intuitive coaching and consulting ya bagi kakak-kakak yang tadi gitu ya. Waduh, kok kayaknya sepertinya saya harus banyak belajar, sepertinya saya harus banyak butuh guidance, butuh coaching gitu ya. Nah, silakan kakak-kakak menghubungi ya kan. Jadi kami dari Inkonco ya, jadi layanan Inkonco. Kami ada coach-coach di sini, gitu kan. Saya tadi juga salah satu yang melayani di dalam Inkonco. Jadi kalau kakak-kakak ingin berbicara tentang tujuan hidup, impian, kualitas hidup yang lebih baik, gitu ya, di dalam setiap aspek kehidupan, silakan kakak-kakak menggunakan ini karena masih ada promosi 50% plus 20% off. Wow, kapan lagi ya gitu ya. Jadi kakak-kakak silakan menggunakan ini, silakan menghubungi WA ataupun website yang ada di brosur ini gitu ya. Nah, berikutnya yang ketiga adalah online class ya bagi kakak-kakak yang ini tanggal 3 besok. Wow, ya. Jadi kakak-kakak yang ingin belajar tentang self help, tapping for healing. Ya, jadi ini adalah tools yang sangat efektif untuk tadi ya. Jadi kakak-kakak yang tadi memiliki mungkin pernah trauma dibully, terus juga mengalami kejadian yang nggak enak gitu ya. Ada hal-hal yang membelenggu masalah yang terjadi di masa lalu. Maka besok ya
pastikan kakak-kakak bisa mendaftar. Di situ ada nomor kontaknya ya. Untuk besok nanti kita akan belajar bersama-sama bagaimana kita melakukan self-help dengan tapping untuk melakukan proses healing di dalam kehidupan kita. Tentunya dipadu oleh kakak kita, ya Kakak Fiona. Ya, jadi besok jangan lupa. Dan berikutnya lagi, ya inilah yang tadi dibahas oleh Suheng ya. Jadi kalau kita mau upgrade skill, salah satunya adalah kita perlu tools, kita perlu coaching gitu ya. Nah, kita bisa lakukan self coaching. Salah satunya adalah dengan menggunakan tools ini ya, ICC ya. Jadi silakan kakak-kakak mendaftar ya, ini minggu depan tanggal 9 ya, tanggal 9 Juli atau bisa kalau 9 Juli itu offline ya, kita ketemu di markas besar Integra di Karawaci, atau kita melakukan secara online ya, tanggal 16 dan 17 Juli. Jadi silakan kakak-kakak mendaftar karena ini alat yang sangat-sangat powerful untuk bisa tahu menemukan insight secara cepat, menemukan ide untuk apa yang harus kita lakukan. Karena kita menggunakan intuisi kita. Apa dan bagaimana? Silakan kakak-kakak mengikuti kelas ya, tanggal 9 Juli ataupun secara online 16 dan 17 Juli. Nah, kurang lebih seperti itu. Oke, itu aja pengumuman.